Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami ingin melanjutkan ya mengenai analisa laporan keuangan. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Di laporan arus kas ini kita bisa mengetahui apa yang terjadi di perusahaan dengan kasnya. Karena sekali lagi net profit itu tidak sama dengan cash teman-teman ya. Karena ada profit yang misalnya sifatnya hanya pembukuan, artinya tidak ada uang cashnya, atau profit yang belum menjadi uang cash, itu menjadi piutang. Sehingga kita harus mengerti bagaimana manajemen arus kas yang dikelola oleh perusahaan. Karena kalau nggak ada kas, tentu saja operasional perusahaan tidak akan bisa jalan, teman-teman ya. Oke, kita akan pertama membahas struktur dari cash flow statement dulu. Ya, yang pertama ada arus kas, laporan arus kas yang dari aktivitas operasi. Ya, jadi ini uang keluar dan masuk dari aktivitas operasinya perusahaan, teman-teman ya, operasional. Nah, kalau misalnya dia positif atau menambah arus kas itu biasanya dari penerimaan pelanggan. Ya, kalau misalnya negatif artinya ya untuk membayar beban operasional karena ini cuma murni dari aktivitas operasi saja, teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa mengerti ya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash di setiap periodenya karena sekali lagi kemampuan menghasilkan profit tidak sama dengan kemampuan menghasilkan cash. Yang lebih penting mana? Ya dua-duanya penting, namun cash tentu saja lebih penting, teman-teman ya. Kalau misalnya profit tapi nggak ada uang cashnya kan buat apa? Ini lebih penting, teman-teman ya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash. Kemudian yang kedua ada arus kas, laporan arus kas dari aktivitas investasi. Nah, jadi selain ada operasional, perusahaan juga harus memikirkan investasi untuk pengembangan dari perusahaan, teman-teman ya. Arus kas dari aktivitas investasi ini akan bertambah ketika ada apa? Ada penjualan aset. Penjualan aset itu ya aset itu bisa tanah, bangunan, atau justru saham anak perusahaan gitu ya. Atau pencarian investasi, misalnya pernah membeli obligasi atau pernah membeli surat hutang gitu ya. Nah, kalau misalnya dicairkan itu akan menjadi positif arus kasnya. Jadi perusahaan mendapatkan tambahan uang dari aktivitas investasi. Apakah ini bagus? Ya, tergantung. Kalau penjualannya penjualan aset, tentu saja nggak bagus teman-teman, kecuali yang dijual adalah aset yang sifatnya merugikan perusahaan gitu ya. Tapi kalau asetnya aset produktif atau bahkan sebenarnya asetnya juga nggak ada masalah, dibutuhkan perusahaan tapi dijual, nah itu jadi pertanyaan. Atau kalau sifatnya pencarian investasi ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalau memang sebelumnya ada obligasi yang jatuh tempo kan itu mau nggak mau pasti akan cair ya. Jadi itu tidak selalu negatif, kita harus melihat lebih dalam. Namun secara overall kalau positif artinya perusahaan bisa kita lihat ya tidak melakukan ekspansi gitu ya. Kalau misalnya negatif itu artinya ya perusahaan ada pembelian aset. Pembelian aset itu ya bisa pembelian tanah, gedung, bangunan, mobil, atau ini apa, saham dari perusahaan lain misalnya ya. Misalnya mau mengakuisisi perusahaan lain seperti itu. Jadi ini masuk ke sini teman-teman ya. Atau penempatan investasi juga bisa dia menempatkan di deposito, menempatkan di surat hutang, pembelian surat hutang teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman ya kita bisa ngerti sebenarnya rencana manajemen untuk menjadi lebih besar ya di tahun tersebut. Ini mau ngapain sih gitu ya. Katanya misalnya ada belanja modal, dibuat apa sih pembelian asetnya apa saja. Apakah ini akan memiliki kontribusi positif terhadap kinerja operasional perusahaan atau tidak. Ya, seperti itu. Atau penjualan aset ini sebenarnya memiliki kontribusi yang positif atau negatif untuk perusahaan. Apakah yang dibuang ini adalah anak perusahaan yang merugi terus atau justru menghasilkan profit untuk perusahaan tapi malah dijual. Ya, kemudian yang berikutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, selain memikirkan operasional, memikirkan ekspansi, perusahaan juga harus memikirkan uang ketika apa? Ketika ya kasnya kelebihan atau kekurangan kas. Nah, kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangan kas, maka perusahaan pastinya kalau kekurangan harusnya berhutang, teman-teman. Jadi akan menambah kas dari aktivitas pendanaan kalau perusahaan melakukan aktivitas hutang, hutang ke bank, hutang ke atau apa mengeluarkan surat obligasi itu hutang juga, teman-teman ya. Kemudian ada ya right issue, kemudian ada tambahan modal di store. Kemudian nah kalau perusahaannya bagus mungkin punya saham treasury bisa dari aktivitas penjualan saham treasury. Kalau negatif artinya perusahaan itu lagi membayar hutang biasanya, membayar dividen atau membeli saham treasury. Nah, dari sini kita bisa ngerti nih karakter manajemen saat terjadi kekurangan atau kelebihan cash.
Ya, contohnya misalnya kalau misalnya lagi kekurangan cash, apakah manajemen akan condong ke hutang atau ke right issue? Bedanya apa hutang dengan right issue? Kalau hutang ini kan dia akan ada beban bunga ya yang akan memberatkan operasional perusahaan. Kalau right issue kan nggak ada, teman-teman ya. Namun yang dirugikan tentu investor-investor kecil, teman-teman ya, karena akan terdilusi. Kemudian kalau misalnya kelebihan cash, ini lebih penting lagi nih. Kelebihan cash biasanya digunakan untuk apa sih? Apakah cenderung membayar hutang ketika punya hutang, atau cenderung membagikan dividen, atau membeli saham treasury, atau bahkan berpikir untuk growth opportunities. Kelebihannya ini akan direncanakan untuk menjadi pembelian aset, ya, dialokasikan untuk capex, belanja modal di periode berikutnya. Ya, ada perusahaan yang di saat yang sama memiliki hutang, namun ketika terjadi kelebihan cash, perusahaan atau manajemen justru memutuskan untuk membagi dividen. Ya, padahal kelebihan cash ini bisa digunakan untuk mengefisiensi atau mengurangi utang bunga, teman-teman ya. Bunga utang bank dari pembayaran hutang, tapi dia lebih memilih untuk bagian dividen misalnya. Ya, kecuali itu BUMN ya. Kalau BUMN kan ada kepentingan dari pemerintah, tentu saja itu nggak bisa diganggu gugat ya. Ketika sebuah BUMN masih punya hutang, tapi masih memutuskan untuk membagi dividen karena kan negara butuh pemasukan. Oke, tapi kalau swasta ya tentu saja ini jadi pertimbangan teman-teman ya, dengan karakter manajemen yang seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah ditambahkan semuanya akan terjadilah apakah di periode tersebut ada penambahan atau pengurangan kas di periode berjalan. Yang terakhir nanti akan ada jumlah kas di akhir periode. Nah, ini contoh lagi teman-teman ya, di sama kita masih menggunakan laporan kuartal 2 2022 dari SIDO. Ya, kita cek ini adalah arus kas dari aktivitas operasinya SIDO. Ya, ini sederhana sekali ya, ada penerimaan dari pelanggan 1,8 triliun. Pembayaran ke pemasok 823 miliar. Pembayaran ke karyawan buat gaji nih 259 miliar. Pajak operasional lainnya. Ini penghasilan keuangan ya, yang kemarin sudah dibahas ya, ini penempatan uang di tabungan yang mendapatkan bunga, ada biaya keuangannya ini ya, pajak bunganya. Dan akhirnya setelah dikurangin semua, dapatlah kas 271 miliar yang sisa di perusahaan. Artinya perusahaan di periode semester 1 2022 menghasilkan cash senilai 270 miliar. Ya. Kemudian kalau kita cek di arus kas dari aktivitas investasinya, di situ ini di semester 1 2022 ada perolehan aset tetap sebesar 61,8 miliar. Ya, jadi dia beli aset tetap lagi nih. Kemudian ada aset tidak lancar lainnya 615 juta, ada penambahan uang muka terhadap pembelian aset tetap ya 11 miliar. Kemudian ada penjualan aset tetap yang jumlahnya tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Ini jadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Jadi di semester 1 2022 SIDO ini sudah melakukan pembelian aset tetap yang seharusnya ini akan berhubungan atau menunjang dari operasional perusahaan sehingga akan meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Kemudian kita cek dari arus kas aktivitas pendanaannya. Nah, di sini negatif juga teman-teman. Kenapa? Karena ada pembayaran dividen cash 681 miliar. Kemudian ada penerimaan dari hasil penjualan saham treasury 4 miliar. Kemudian ada pembayaran hutang sewa pembiayaan 1,2 miliar. Nah, ketika kelebihan seperti ini teman-teman ya, ini tetap ada pembayaran hutang sewa pembiayaan meskipun bukan hutang bank ya. Walaupun ini nggak ada bunganya sih teman-teman ya, tapi ya kecenderungan inilah yang kami lebih suka. Ketika perusahaan mengutamakan membayar hutang ketika ada uang cash. Totalnya yang digunakan dari aktivitas pendanaan ada minus 678 miliar. Ya, karena ini dibagikan untuk menjadi dividen teman-teman ya. Jadi ini perusahaan yang cenderung untuk membagi uang karena tadi ini perusahaan yang sudah profitable dan memiliki kas yang lebih. Jadi bisa untuk dibagikan sebagai dividen dan mereka sambil membagi dividen masih melakukan ekspansi atau pembelian aset-aset tetap untuk menunjang operasional perusahaan. Jadi ini perusahaan yang tentu saja kita inginkan ya teman-teman ya. Nah, ini akhirnya totalnya berapa penurunan neto kasnya setelah dijumlahkan terus semua ternyata negatif
481 miliar ya. Negatifnya karena ada pembagian dividen, kemudian ada aktivitas investasi, kemudian ada selisih kurs, ini juga bisa dimasukkan kalau memiliki mata uang asing. Nah, ini kas dan secara kas awal periode ada 1 triliun, kemudian karena berkurang sehingga sisanya 601 miliar. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan wawasan buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu mengenai arus kas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share.